Ini kan aku baru pertama kalinya ya naik bus Damri Imperial Suite ini, dan impresiku untuk yang pertama kali ini adalah cukup sekali aja naik bus ini. Kenapa? Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari kantor Damri di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akhirnya kita sudah sampai di Jakarta lagi setelah hampir 10 hari kita melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Bogor, dari Bogor menuju ke Medan, dari Medan ke Padang, dari Padang ke Jakarta. Dan hari ini akhirnya aku pulang kembali ke Malang ya dari Jakarta, dan alhamdulillah hari ini kita kedapetan tiket Damri Double Decker yang Imperial Suite tentunya. Dan saat ini aku sudah berada di dalam ruang tunggunya. Kalau teman-teman udah nonton video yang beberapa waktu lalu ya, aku naik bus Damri Royal Class. Tadinya mau naik Imperial Suite, tapi ternyata tidak bisa booking dari Traveloka. Entah mengapa di Traveloka belum ada, akhirnya nggak jadi. Dan kali ini aku pesannya lagi di Traveloka dan sudah ada untuk yang double decker yang Imperial Suite ini. Dan akhirnya aku langsung booking aja untuk tiketnya, dan pesannya itu dari Traveloka. Jadi aku sudah mendapatkan tiketnya seperti ini, sama seperti tiket Damri pada umumnya. Dan ini untuk cetak tiketnya di kantor Damri itu gampang banget teman-teman. Kita tinggal langsung aja datang ke kantor Damrinya, ke bagian tiket boxnya yang berada di paling depan dari kantor Damri Kemayoran. Langsung deh cetak tiketnya dan langsung jadi tiket fisik seperti ini. Jadi mudah banget untuk cetak tiketnya, tidak perlu ke orang lagi, ke staffnya lagi, atau melakukan secara manual. Jadi langsung scan QR code yang ada di Traveloka, langsung tercetak tiketnya. Gampang banget. Dan lihat, ini adalah ruang tunggu khusus untuk penumpang Imperial Suite. Dan ini, wah gokil ya, Damri niat banget ya bikin ruangan khusus untuk Imperial Suite. Kalau penumpang non Imperial Suite itu ruang tunggunya juga ada banyak teman-teman. Ada di bagian paling depan dari kantor, ada di bagian tengah yang bersampingan dengan air mancur, ada di bagian belakang itu yang paling besar. Dan ya semua ruang tunggunya enak sih, tapi ya paling enak tentunya ini yang Imperial Suite, karena di sini ber-AC, line AC-nya ada 2. Jadi di sini ruangannya dingin, dan juga kita disediakan untuk snack dan juga minuman teman-teman. Jadi di sini ada snack, ada minuman yang kita bisa seduh sepuasnya selama kita nunggu keberangkatan dari bus Damri Imperial Suite. Tidak habis sampai di situ, di sini juga ada 2 toilet, yang mana toiletnya tuh bagus. Juga ada musolahnya di dalam ruangan ini. Jadi benar-benar naik bus Damri yang Royal Class Eksekutif itu berbeda dengan naik bus Damri yang Imperial Suite. Bahkan dari ruang tunggunya saja sudah dibedakan seperti ini. Dan di sini untuk bangkunya banyak teman-teman, tuh ya, bangkunya banyak dan dijarakin gitu ya. Oke, jadi seperti itulah. Dan di sini juga kita disediakan 1 buah TV yang besar tuh. Jadi sambil nunggu ini kita juga sambil bisa nonton YouTube, nonton apa gitu dari TV yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Wah, oke banget ya. Jadi untuk bus Damri yang kita naikin itu keberangkatannya dari Pool Damri Kemayoran itu jam 6 sore, jam 18.00. Sekarang baru jam 16:46, jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam 15 menit lagi sebelum busnya diberangkatkan dari Pool Damri Kemayoran. Jadi ya aku gabut soalnya tadi kan habis check out. Seperti biasa aku nginep di Bobo Box, habis itu aku ke Masjid Istiqlal ngedit video karena bingung mau kemana, kan lagi puasa kan. Kalau nggak puasa kan kita ngedit video bisa ke coffee shop gitu-gitu, tapi karena lagi puasa bingung mau kemana, ya udah aku ke Masjid Istiqlal, aku ngedit video di sana. Sudah selesai ngedit video langsung ke Pool Damri di Kemayoran ini. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu busnya. Nanti biasanya jam 5:30 bisnya itu kesini. Biasanya nanti 5:30 bisnya tuh standby di depan sini teman-teman gitu. Dan di kantornya Damri Kemayoran ini
Ada juga banyak bus yang diberangkatkan dari sini, jadi yang ke Jawa Tengah, yang ke Sumatera seperti Palembang, Lampung, terus ke Jawa Timur mulai dari Surabaya, Malang, Banyuwangi, itu ada semuanya dari kantornya Damri Kemayoran ini. Bahkan ada juga yang ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi buat teman-teman yang mau naik pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta bisa juga naik Damri dari sini. Kalau nggak salah tarifnya 80.000 atau 60.000 gitu ya. Ya sekitaran segitulah tarifnya. Oke, jadi kita tunggu bus kita nanti datang, baru nanti kita lihat seperti apa busnya. Oh iya, untuk tiketnya seperti ini ya teman-teman. Tiket print-printan biasa aja, dan di sini ada 2 lembar. Ini ada lembar untuk petugas, ini ada lembar untuk penumpang. Dan seperti ini untuk tiketnya ada namanya, terus dari Pool Damri Kemayoran, turunnya di Pool Damri Malang. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret, terus bisnya SLP 02A. Terus kursinya nomor 1. Jamnya jam 18.00 berangkatnya, harganya Rp540.000 dan di sini ada untuk ketentuannya. Tiket ini berlaku untuk 1 orang, barang bawaan di atas 20 kilo akan dikenakan biaya, dilarang membawa hewan peliharaan. Penumpang bertanggung jawab atas barang bawaan sendiri. Pemilik karcis mengetahui dan menyetujui persyaratan ini. Siap di tempat 1 jam sebelum keberangkatan. Tenang, kita sudah siap 1 jam lebih sebelum keberangkatan dan di sini masih aku sendirian aja. Tuh, belum ada yang lain. Ya teman-teman, tepat pukul 5:30 sore ini bus yang akan kita naikin, Damri Imperial Suite, sudah keluar dari sarangnya nih. Dan sudah terparkir di sini. Tuh. Wih. Tapi sebelumnya di sini ada bus Damri VVIP. Ini aku udah janji ya, 600.000 subscriber aku mau ngajak subscriber naik ini. Kita akan nyewa ini ya. Ini harganya 4 juta per hari di dalam kota, dan ini dalamnya tuh kayak rumah teman-teman. Wah, bagus dalamnya. Ini biasa dipakai sama menteri-menteri, pejabat-pejabat gitu ya. Nih, Damri VVIP, cuman satu-satunya yang seperti ini. Bodinya dia pakai Evonex. Tuh. Keren ya. Satu-satunya loh ini. Wih. Gitu. Jadi 600.000 subscriber kita jalan-jalan pakai ini. Oke. Dan ini mau persiapan ke depan ya. Jadi nanti ini busnya akan parkir di sebelah sana di depan ruang tunggunya. Wih. Ini BIH 003. Ini pagi dari Malang nggak sih? Iya nggak sih? Ini pagi dari Malang ya? Iya, kayaknya itu pagi dari Malang loh. Jam segini udah sampai. Tuh. 5:30 udah sampai sini. Luar biasa. Dan lihat senja di Kemayoran. Bagus ya. Mana nih anak senja, anak senja? Wih, keren. Wih, keren. Oke, jadi sekarang kita sedikit membahas bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Malang. Langsung aja ya, biar gampang editnya. Ini dia menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem. Lihat di bagian belakangnya. Wah, grillnya besar banget ya. Dan juga dia pakai warna itu, warnanya terlihat mewah sekali. Dan di sini ada tulisan Imperial Suite, yang mana tulisannya ini handwriting ya. Jadi mewah kelihatannya. Ini nama bodinya Avante D2 double decker. Ini ada kode bodinya CDH002. Di kacanya ada tulisan websitenya damri.co.id. Di bagian bawahnya ada logo Tentrem. Di sini ada sasisnya, dia memakai Volvo B11R Euro 5. Seperti itu. Kita ke bagian samping. Liverynya ini seperti ini ya. Liverynya simple sekali. Livery Damri pada umumnya sebenarnya ini warna kuning. Dia kayak panah gitu ke depan. Dan juga ini, kayak terakhir aku ngeliat bus ini belum diganti deh bagian ininya ya. Bagian velgnya ini ada covernya warna kuning biru. Birunya tuh baut. Kayaknya waktu itu belum ganti ya. Masih ori dari Tentrem seperti ini. Tapi sekarang sudah dimodif dong. Tuh, keren banget, jadi lebih manis gitu loh. Begitu juga bagian depannya. Nah, ini dia bergerak ya. Dia mau parkir di depan ruang tunggu dari Imperial Suite, penumpang Imperial Suite.
Wih. Mesinnya halus banget Volvo B11R yang Euro 5. Ini malah lebih kencang suara AC-nya dibanding mesinnya. Suara AC-nya kencang banget. Nah, jadi dia parkir di sini. Mundur. Oke, sekarang sedikit kita membahas di bagian eksteriornya yuk. Ada apa aja sih di bagian luar dari bus Damri Imperial Suite ini? Kita mulai dari bagian depannya. Sebenarnya kalau bagian depannya sih sama seperti Avante D2 pada umumnya ya. Ini lampunya sudah LED, proyektor LED sekarang, terus juga di bawahnya itu ada DRL yang menyala. Kemudian kalau kita ke samping, di bagian sampingnya ini terlihat ya, kalau bagian bawahnya ini adalah sebuah sleeper. Yang mana sleepernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sleeper di bagian bawah, dan di bagian atasnya itu adalah Royal Class. Jadi nanti kita duduknya itu di bagian atas. Di sebelah sini ada pintu daruratnya. Pintu darurat. Sebelah sini ada bagasinya. Jadi kalau double decker itu bagasinya ada di atas roda. Nih bagasinya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di dek atas atau di lantai 2 dari bus Damri Double Decker. Nah, kalau kita masuk ke dalam bis, kita tuh langsung disambut dengan toilet dan juga minibar di sebelahnya toilet. Kalau kita belok kanan, kita akan naik ke lantai 2 ini. Kalau kita belok kiri, kita akan ke kelas Imperial Suite atau kelas sleeper dari bus ini. Jadi bus ini di dek satunya itu adalah sleeper, ada 6 seat sleeper. Di bagian atasnya itu adalah kelas Royal Class. Ini adalah kelas yang aku tempati saat ini. Ini luar biasa ya. Ketika kita masuk ke bis ini, kita tuh langsung diberikan nuansa-nuansa yang mewah sekali. Kita bisa lihat dari mulai karpetnya, yang kita injak aja di bus ini tuh mewah. Semuanya di sini ada aksen kayunya. Bahkan sampai ke dindingnya pun, ini dindingnya ada aksen kayunya teman-teman. Dan juga seperti biasa tentrem, itu memberikan ambience yang nyaman sekali di bagian dalamnya. Jadi betah di dalam bus Damri Double Decker ini gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat di bagian kursinya, ini kursinya dia memakai kursi buatan Rimba Kencana, tapi ini bukan yang jumbo ya, ini kursi Rimba Kencana sebenarnya yang biasa, cuman karena dia konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri, menjadikan gangway-nya itu sangat lebar teman-teman. Jadi kalau kita naik bus Damri Imperial Suite ini, ketika melangkah di bagian atas, itu kita mendapatkan tempat jalan atau gangway-nya tuh lega sekali. Ini kalau pakai bangku yang super eksekutif yang jumbo, di bagian tengahnya ini bakal sempit banget. Tapi karena ini memakai kursi yang biasa, ini di bagian tengahnya menjadi lega sekali. Nah, jadi aku tuh duduknya di sini teman-teman, di kursi nomor 1A, paling depan yang kursi single. Tapi karena di bagian depan sana gelap ya, jadi ini aku pinjam dulu kursi nomor 3A. Dan di setiap kursinya itu kita mendapatkan ini, audio video on demand, yang mana ini bisa menjadi entertainment system kita sepanjang perjalanan menggunakan bus ini tuh ya. Ada movie, ada internet, ada musik, ada game, ada e-book juga. Jadi ya macam-macam lah teman-teman bisa bermain-main dengan audio video on demand ini. Dan di kursinya ini juga kita mendapatkan berbagai fasilitas. Yang pertama dan yang paling penting adalah chargeran, karena di sini kita diberikan 1 buah chargeran yang mana itu adalah USB slot dan juga 1
power outlet yang mana itu adalah seperti colokan listrik yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman yang mempunyai gadget banyak itu jangan khawatir, karena di sini di tiap joknya, di tiap kursinya itu sudah disediakan chargeran sampai 2, satu USB slot, satu yang power outlet. Dan ingat jangan ngecharge power bank ataupun laptop karena nanti bakal ini ya bermasalah di bagian kelistrikan dari busnya, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat ini penumpangnya kok nggak ada ya, penumpangnya cuma aku doang nih di bagian atas. Jangan-jangan penumpangnya di atas cuma aku doang, karena yang lainnya tuh tidak ada snacknya teman-teman. Kalau di kursiku itu sudah ada snacknya dan juga sudah ada selimutnya. Jadi kita tuh diberikan selimut yang mana selimutnya ini masih plastikan, jadi terjaga kehigienisannya. Dan juga di sini kita sudah diberikan snack. Nanti kita unboxing snacknya ya, isinya apa aja. Ini ada tulisannya Damri, ada logo Damrinya, dan juga kita disediakan ini safety instruction card. Tuh, seperti ini ya, seperti pesawat. Ini juga ada doa dalam perjalanan, wih, keren sekali. Tuh, ini taruh mana nih? Kok dia taruh sini aja sih? Oh ya udah, taruh sini aja. Terus juga di bangkunya kita disediakan 3 buah cup holder, 2 yang besar, 1 yang kecil. Ini juga ada leg restnya. Jadi kalau mau pakai sandaran kaki, ini tinggal ditarik ke atas. Nah, tuh. Jadi leg rest. Dan tidak habis sampai di situ. Ini kalau kita perhatikan di bagian kursinya, ini kursinya mewah sekali loh teman-teman. Dari mana mewahnya? Nih lihat. Ini corak si pelapisnya ini, itu lihat. Ini kayak apa namanya? Diamond cutting ya. Jalan ini. Sekarang jam 6 lewat 1 menit. Ini kita sudah bergerak loh. Wow. Oke ya, karena masih nanggung jadi kita terusin aja. Terus juga kita sudah disediakan bantal. Ini bantalnya enak banget loh. By the way, enak banget bantalnya. Dan tidak habis sampai di situ. Di kursinya juga ini kita ada meja lipatnya teman-teman. Jadi ini buat kita makan nanti. Nah, tinggal ditarik kayak gini. Dan nah, jadi kita diberikan meja lipat untuk makan, dan ini bisa di adjust maju mundur seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita taruh lagi. Dan kita kembalikan menjadi armrest yang nyaman. Ya, jam 18 pas ya. Jadi on time sekali Damri. Ini kita sudah mulai bergerak dari kantor atau poolnya Damri yang di Kemayoran. Dan ini aku pinjam dulu ya untuk kursi yang di sebelah, karena di situ penuh banget barang-barangnya. Mumpung ini masih kosong, jadi ini kita pinjam aja. Jadi seperti inilah untuk ruang kaki atau legroom dari kursi paling depan di kelas Royal. Ini, wah ini lebar banget sih teman-teman. Ini enak banget asli. Ini enak banget. Tuh, dengan tinggiku 175 cm, kalau duduk di sini, ini bisa selonjoran maksimal. Even di depan kita ada apar, itu nggak kena aparnya juga, ya. Tapi mau nggak mau harus miring begini, karena kalau kesini kena. Tuh. Tapi kalau yang sebelah situ aman sih ya selonjoran, walaupun di sebelah sininya ada speaker juga, tuh, gitu ya. Terus di bagian depan ini ada ruang penyimpanan gitu buat naruh-naruh barang, tuh ya. Ada cup holder lagi di bagian depan, walaupun kehalangan juga sama si Avot-nya itu cup holdernya, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus di sini ada apa namanya, tisu, disediakan tisu di sini. Wow, tuh ya, ada cup holder juga di kanan dan kirinya, gitu teman-teman. Ini enak banget sih. Ini enak sekali. Dan kalau kursi yang 2, untuk cup holdernya ada di tengah sebagai pembatas antara penumpang yang sebelah sini dan penumpang yang sebelah sini, gitu teman-teman. Wow, di sini juga banyak si CCTV ya. Tuh, ada CCTV di beberapa titik. Kemudian di sini juga sebenarnya ada TV-nya. Tuh, ada TV-nya. TV-nya ada 1 ya. Iya, TV-nya ada 1. Kami akan menjelaskan prosedur keselamatan bila terjadi situasi bahaya selama perjalanan dalam bus. Oke. Darurat, selalu dengarkan instruksi dan petugas yang berwenang, dan jangan panik jika Anda melihat atau mengalami keadaan darurat selama perjalanan. Segera berikan peringatan kepada kru kami. Jika keadaan darurat mengharuskan Anda untuk evakuasi, keluarlah melalui pintu darurat. Pecahkan pelindung tuas pintu darurat dengan alat pemecah kaca atau benda keras lainnya. Lalu tarik tuas dan buka pintu darurat secara manual. Sebelum keluar pintu, selalu perhatikan keadaan sekitarnya.
Jika pintu masih tidak dibuka, keluarlah melalui jendela dengan memecahkan kaca jendela menggunakan palu pemecah kaca. Keluar tidak tergesa-gesa dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dahulukan pelanggan wanita, anak-anak, pemula, dan penyandang disabilitas. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kami informasikan pula untuk tidak merokok maupun mengkonsumsi alkohol di dalam bus. Demi keselamatan selama perjalanan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran perjalanan kita pada hari Kota Malang. Wih, ada pantun ya. Kami ucapkan selamat datang di perjalanan bersama Damri. Widih, ada Damrinya ya, udah kayak naik Citylink. Oke, jadi di sini kita menemukan satu masalah teman-teman. Bukan masalah sih sebenarnya. Ini kayak sebenarnya faktor kenyamanan aja. Dimana yaitu berada di sini, berada di aparnya. Kenapa? Ini aparnya kalau bertemu jalan yang rusak itu berisik sekali. Ini ya, di depan ada ini ya speed bump, lihat. Nah, itu dia goyang. Kenapa bisa goyang? Dan aparnya ini tuh dia nyentuh lantai, dan juga selain nyentuh lantai, ini tuh dia besi semua. Jadi ketika menemukan jalan yang keriting atau jalanan yang kurang bagus, ini tuh dia langsung bergetar, dan bergetarnya parah teman-teman. Ini ya, ini aku gini-gini loh. Tuh. Bayangin nggak sepanjang jalan kita mendengarkan suara apar yang bergetar. Ini solusinya adalah di sepanjang bagian dalam besinya ini harusnya dikasih spon atau busa atau apalah. Begitu juga di bagian bawahnya. Ini jangan nyentuh lantai, karena kalau nyentuh lantai ini pasti bakal bergetar. Dan ini kayak dia gimana ya jelasinnya ya? Ya begitulah pokoknya. Ini harus direvisi nih. Kalau nggak penumpang bakal komplain semua nih. Karena dia berisik banget. Nih, diginiin aja. Tuh, disentuh dikit aja udah kayak begitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa lihat perbedaan kaca filmnya di bagian kanan dan di bagian depan. Ini yang di bagian depan, kaca filmnya terlalu gelap, dan ini gelapnya over banget sih. Teman-teman bisa lihat ya, tuh perbedaannya antara yang kanan dengan yang depan. Ini pasti teman-teman ada yang bilang nih, iyalah yang depan lebih gelap karena kan biar nggak silau. Masalahnya bus ini jalannya malam. bukan siang gitu loh. Dan kaca film yang bagus itu nggak perlu gelap seperti ini untuk menghalau sinar matahari ataupun biar nggak mengganggu gitu kan. Sekarang banyak kaca film yang dia terang dari dalam tapi dari luar gelap, itu banyak sekali, dan banyak juga yang menangkal UV. Tapi kalau kaca film yang gelap seperti ini kayak eman gitu nggak sih? Kok bisa kaca filmnya terlalu gelap gitu? Nah, padahal sebelah kanannya di belakang ini terang gitu loh, enak dilihatnya. Cuman yang depan gelap banget. Ini di kamera aja nih, ini jadi lebih terang di kamera. Aslinya lebih gelap nih. Kalau pakai kamera 1, nah ini aslinya. Jadi di bagian depan ini terdapat dua komplain dari aku nih. Yang pertama adalah suara aparnya. Ini suaranya bener-bener ganggu loh teman-teman. Nih aku deketin mic-nya ya. Dan yang kedua adalah kaca filmnya. Tuh, teman-teman bisa lihat lah ya kaca filmnya. Ini yang di samping, ini yang di depan. Ini pasti nih gara-gara video ini, ntar di Twitter ada lagi yang komenin aku nih, yang ngejulitin aku nih. Oh, dasar ini apa? YouTuber tukang komplain. Ya nggak apa-apa. Kritik itu sesuatu yang membangun. Kalau kita nggak kritik itu kita nggak tahu yang mana yang harus kita perbaiki teman-teman. Dan biarin aja yang minus-minusnya aku yang ngerasain, ke depannya jadi lebih baik teman-teman yang ngerasain gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu intinya kan. Ya gitulah. Tapi overall ini bis enak banget sih ya. Ya karoseri tentrem, stabil. Ini kita belok aja nih. Ini belok nih teman-teman. Belok double decker tapi tidak terasa limbung di bagian atasnya. Dan seperti tadi aku bilang, bagian tentrem, karoseri tentrem ini di bagian atasnya tuh bikin kita menjadi betah sekali berada di dalam sini. Oke, jadi ini aku nggak tahu nih setelah dari Kemayoran
kita kemana lagi. Tapi biasanya kalau aku naik Damri itu dari Kemayoran kita menuju ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sepanjang jalan kita dengerin ginian nih. Biasa kalau kita naik Damri itu kita lewatin ini ya, jalan tol di mana namanya, Tanjung Priuk. Dan kalau kita nengok ke sebelah kiri, nah itu adalah pelabuhan Tanjung Priuk. Dan aku suka banget kalau ngeliat pelabuhan tuh karena dia lampu-lampunya itu kayak warna kuning gitu ya. Dulu aku kalau main GTA, ini aku udah pernah ngomong nih di video-video kapan itu ya, aku kalau main GTA itu sering banget ke tempat-tempat kayak pelabuhan gini karena dia lampu-lampunya kuning. Suka banget aku dengan lampu-lampu kuning kayak gini nih. Tuh, jadi di sebelah sini tuh Jakarta International Container Terminal, ya tempat-tempatnya kontainer gitu. Tuh, ini kenapa lampunya nggak dimatiin ya? Lampu interiornya jadi silau ini. Kalau ke depan sih, jujur aja kita nggak bisa lihat apa-apa ke depan ya. Tuh, jauh banget penglihatannya antara kiri dan juga depan. Tuh, pokoknya kalau sebelah kanan kirinya sih enak, depannya ini loh, aduh. Ngelihat apa ini kita, pandangannya terbatas banget. Padahal rata-rata orang yang duduk di bagian depan dari bus double decker itu pengen menikmati view ke depannya. Tapi kalau diginiin ya agak sayang ya. Ya gitulah teman-teman. Semoga setelah ini Damri diperbaiki ya, atau diganti deh di bagian kaca filmnya. Ini gelap banget, jujur aja ini gelap banget. Dan ini kan bus jalannya malam, bukan siang. Jadi ganti solar guard aja. Solar guard paling segini habisnya nggak sampai 3 juta. Itu udah bagus. Itu anti apa, sinar matahari atau UV. Dari luar gelap, dari dalam terang gitu. Jadi kalau pakai kaca film seperti ini bahasanya eman karena penumpang di bagian depan ini pasti kebanyakan mau lihat view ke depannya gitu. Jadi sayang kalau di bagian depannya terlalu gelap seperti ini. Oke, jadi sekarang waktunya kita unboxing si snacknya. Jadi ini ya, kita sudah diberikan snack dari kantornya tadi, langsung ditaruh di kursi kita. Dan di sini kita mendapatkan ini. Ini sepertinya bagian dalamnya itu ada apa namanya, penutup mata. Bentar ya. Ini, aduh jatuh. Nih ada penutup mata dan juga ada tisu basah dan juga ada sikat gigi. Wow, ada pasta giginya dan juga ada sikatnya. Luar biasa loh. Penutup mata, tisu basah, dan tisu basahnya tuh nggak cuma satu tapi kayak segini ya, banyak piece-nya. Juga ada sikat gigi dan juga ada pasta giginya. Kemudian ini di dalam tote bag-nya ini masih ada air mineral ya, tuh Aqua. Ini kita titip dulu di sini, nggak apa-apa ya, minjem dulu. Terus diberikan Holland Bakery, luar biasa. Oke, next ada lagi, ada permen
Relaxa 3 butir. Jadi inilah yang ada di dalam tote bagnya gitu. Oke, kita taruh lagi. Dan tidak habis sampai di situ teman-teman. Kita juga diberikan ini. Nah, ini adalah servis makannya. Jadi kalau kita naik bus Damri Imperial Suite ini, kita diberikan langsung servis makan. Karena kalau naik bus ini, kita tuh tidak ada pemberhentian untuk servis makan. Jadi, servis makan itu langsung diberikan ketika kita baru naik ke bisnya. Dan kalau kita perhatikan, si boxnya itu, ini tuh punyanya kereta api. KAI Service. Dan ini nasi sapi lada hitam. Gitu. Ini ada cara memanaskan, tapi coba kita buka ya. Biasanya sih kalau di kereta api kan emang udah panas ya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian dalamnya. Wih, persis. Iya, emang ini kayak yang di kereta api ya. Tuh. Ini ada keripik. Ada kerupuknya. Terus ini untuk dagingnya. Nih, daging sapi lada hitamnya dan juga ada sayurannya. Tuh. Wih, keren. Wow, ternyata ini kita nggak ngelewatin atau nggak masuk ke terminal terpadu Pulau Gebang loh teman-teman. Ini kita masuk di jalan tol baru yang tembusannya langsung ke Cibitung. Wow, tol Tanjung Priuk Cibitung ya. Nah ini gerbang tol Marunda. Wow, berarti ini kita nggak ada ngambil penumpang lagi. Karena Damri itu ngambil penumpangnya cuma di Kemayoran dan juga di terminal Pulau Gebang. Jadi ini aku sendirian di atas. Berasa nyewa bis. Bener-bener sendirian loh. Kursi 1A. Oke. Dari tadi kita sibuk review-review sampai lupa buka puasa. Sekarang sudah jam setengah 7 ya, 18.30. Kita buka puasa dulu. Selamat berbuka puasa. Wow, ini aku baru pertama kalinya lewatin tol sini teman-teman. Ini bener-bener sepi banget sih. Kosong banget tuh jalanannya. Tidak ada pengendara lain lagi. Wow. Kenapa ya nggak ada lewat sini ya? Karena mahal kali ya. Ini tembusannya langsung ke Cibitung. Apa gara-gara Cibitung itu udah ngelewatin daerah pabrik-pabrik ya? Jadi truk-truk nggak ada yang lewat sini. Sepi banget, lihat. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian kanan sama kirinya itu bener-bener nggak ada yang lewat sama sekali. Kita doang tuh. Wow, sepi sekali. Nah ini akhirnya ada truk juga yang masuk. Sekarang kita berada di mana ini? Karawang. Dan lampu sudah dimatikan. Ini kita di atas sendirian. Ini kayak uji nyali ya. Ketawanya serem sih. Gitu, serunya. Introvert tuh seneng banget kalau kondisinya sepi kayak gini. Kalau bisa naik bus pengennya sepi. Kalau introvert tuh gitu teman-teman. Ini jarang banget. Aku tuh terakhir naik bus bener-bener sendirian kayak gini ya. Kalau nggak salah tuh 2 tahun lalu naik bus. Naik bus Sinar Jaya. Iya, 2 tahun lalu. Itu dari Malang ke Jakarta. Dan setelah 2 tahun berlalu, akhirnya kesampaian lagi nih naik bus sendirian seperti ini. Bus reguler ya, bukan rilisan atau bus yang kita sewa. Ini kan bus jalan reguler. Sendiri banget. Sekarang jam setengah 8 malam. Ini kita tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Wih, ini di depan kita ada apa ini? Handoyo ya? Bukan deh. Sahabat. Merak. Dari Merak ya? Merak ke mana namanya? Cirebon. Wis. Sindang Kasih. Kita makan dulu. Jadi ini enaknya ada meja, jadi bisa makan di sini dan melihat view ke depan walaupun cuma kelihatan lampunya doang. Dan ini lagi hujan.
makan, kita mau ke bawah, mau ke toilet sekalian, mau nyeduh teh. Ih, sendirian banget guys. Ini enaknya tentrem ya, itu stabil banget. Jadi kita jalan tuh gampang, nggak goyang-goyang. Kita nyeduh teh dulu, jadi untuk gelasnya bisa kita ambil di sebelah sini ya. Sudah disediakan gelas banyak, kita ambil aja. Kita taruh sini, jadi ada cup holdernya buat megangin si gelas. Ini ada tehnya, mereknya teh Dandang. Isinya udah mau habis nih. Oke, kita ambil satu, kemudian kita ambil si gulanya. Gulanya ada di sini, ambil satu. Kalau sudah tuang si gulanya, kita ke sini. Ini ada dispensernya. Seperti biasa, ini kita tarik dulu si tuasnya. Ternyata belum keluar. Oh, harus dipencet ini dulu teman-teman, tombol warna merah, baru keluar airnya. Nah, gitu. Baru dia keluar airnya. Terus kita kasih air dinginnya dulu. Tuh, tarik tuasnya, belum keluar airnya, pencet yang hijau. Nah, baru keluar airnya. Oke, kita ambil si gelasnya, kita taruh ke atas lagi ke cup holder, lalu kita aduk. Nih ada sedotan berwarna coklat di sini. Oke, sudah selesai bikin tehnya dan ini kita kembali ke atas. Nah, ini enaknya karoseri tentrem itu kestabilannya luar biasa. Ini aku di atas, tidak mentok kepalanya dan juga jalan itu nggak goyang sama sekali. Ini aku nggak pegangan apa-apa sambil megang teh yang airnya penuh. Ini bener-bener nggak goyang. Emang kalau masalah kestabilan nih tentrem, wah, nggak ada lawan lah pokoknya. Tinggal taruh sini deh. Set, enak banget. Jam setengah 11 malam ya. Ini kita singgah di rest area kilometer 338. Ini untuk isi solar. Itu di depan kita ada bus Sinar Jaya Sweet Kombi. Teman-teman, jadi sambil nungguin bus yang kita naikin lagi isi solar. Jadi kalau Damri ini kan dia sudah tidak ada pemberhentian lagi sampai di Malang. Nah, mumpung ini kita berhenti di rest area, ini aku mau beli pop mie dulu, persiapan buat sahur ya, karena dia nggak berhenti lagi. Jadi kita beli makanan buat sahurnya di sini aja. Bermodalkan 1 lembar, kita beli apa ya? Sini ada banyak pilihan makanan. Ini apa ya yang enak buat dibungkus?
CFC. Nasi goreng ada nggak sih nasi goreng? Mau telur balado ya Pak? Iya. Sudah beli makan buat sekarang dan buat sahur. Ini pop mie beli buat makan sekarang, dan ini beli nasi padang. Ini telur balado. Ini harganya 20.000. Pop mie-nya harganya 15.000. Jadi kita jajan 35.000 di sini. Nih. Masih isi solar. Ih, keren sekali ya kalau suspensinya dikasih turun kayak gini. Lihat tuh ban belakangnya. Keren banget. Sudah kembali ke dalam bis. Wah, enak ya kalau di bis sendirian. Tuh, tidak ada orang lain. Real kayak nyewa bis sendiri. Dan lihat deh, ini cup holdernya ini ngepas banget sama ininya pop mie. Tuh, ngepas banget ya. Terus nasi padangnya bisa kita taruh sini dulu. Dan ini dashboardnya kayak gede banget gak sih? Tuh, karena dia dari bawah gitu, dia ke depan dulu gitu. Jadi di atasnya tuh kesannya besar gitu loh. Keren ya. Seperti itu. Ini bisa dimatikan untuk si avotnya gitu. Bisa dinyalain lagi, bisa dimatiin. Oke, ini kita sudah jalan lagi ya. Sudah kembali jalan lagi setelah di sini kurang lebih 10 menitan dan makan. Gimana coba badan nggak membengkak ya? Kerjaannya makan tidur. Walaupun puasa, tapi kadang puasa tuh bikin berat badan makin nambah banyak loh. Karena kadang kita oke puasa 15 jam, 16 jam ya. Tapi pas buka puasa semuanya dihajar. Semua makanan disikat. Jadinya kadang puasa bukannya nurunin berat badan, malah berat badannya makin nambah. Ini kayak aku nih, berat badannya udah pasti nambah. Coba aja besok nimbang di rumah, pasti berat badannya ini udah 69 kayaknya nih. Soalnya berasa agak berat badan. Oke, kita lanjut jalan lagi. Jam 1:17 ini kita berhenti lagi. Ini kayaknya nggak tahu nih berhenti apa ini. Ini di rest area kilometer 519 kayaknya nih ya. Berhenti apa lagi nih? Jam 3:30 ini kita berhenti untuk sahur kayaknya ini ya. Di rest area kilometer 698 apa 695 tuh ya, 695 kayaknya. Iya, ini kayaknya kita berhenti, dikasih waktu untuk sahur deh teman-teman. Nah, ini kita masuk di terminal Purabaya Bungurasih ya. Jadi teman-teman yang naik bus Damri ini bisa juga turunnya di Surabaya, ataupun sebaliknya dari Surabaya mau ke Jakarta bisa juga naik bus ini. Tapi kok ini kita nggak masuk ke dalamnya ya, kayak cuma ngelewatin tempat parkirnya aja. Mungkin kalau ngedrop di sini aja kali ya.
Oke teman-teman, ini kita sudah mau tiba di tujuan akhir kita, yaitu di Kota Malang, Jawa Timur. Dan ini kan aku baru pertama kalinya ya naik bus Damri Imperial Suite ini, dan impresiku untuk yang pertama kali ini adalah cukup sekali aja naik bus ini. Kenapa? Bukan karena pelayanannya, bukan karena fasilitasnya, tapi karena kesenyapan kabinnya ini loh ya. Seperti yang di awal video aku bilang, pertama masalah yang paling besar adalah di aparnya, atau itu ya buat memadamkan kebakaran. Itu yang pertama. Tapi setelah sudah lama di bus ini, ternyata nggak cuman aparnya aja yang mengeluarkan suara tuh. Teman-teman bisa dengar ya, ini kita di jalan yang nggak rusak loh. Nah, jadi memang di bagian atas ini, pertama ini adalah tempat TV. Ini kalau jalanan yang kurang baik, ya jalanan bagus pun ini bunyi loh teman-teman. Nih, ini bunyi. Teman-teman kalau pakai headset bisa dengar suaranya nih, karena aku nggak pakai mic ya. Jadi langsung dari HP. Teman-teman bisa dengar suara-suara di sini, semuanya bisa dengar. Terus ini kita kecepatan pelan, paling cuma 40 km per jam nih. Pelan banget ya, karena lagi belok. Teman-teman bisa dengar suaranya seperti apa. Dan suara ini nggak cuma berasal dari apar, nggak cuma berasal dari bracket TV, tapi berasal dari ducting juga nih. Ducting sampai depan sini, ducting belakang sampai ke belakang sana, itu mengeluarkan suara semua. Nah, bentar lagi kita ketemu speed bump. Ini kita coba denger ya. Nah, bisa denger ya, di dalam sini suaranya sekenceng itu. Aku tuh nggak pernah bermasalah dengan yang namanya limbung, dengan yang namanya bus yang air suspension atau tidak. Nggak pernah bermasalah dengan bus yang kursinya seperti apa. Tapi kalau sudah masalahnya kesenyapan, wah itu aku concern banget sih. Dan salah satu hal yang aku lihat kalau naik bus itu adalah kesenyapan kabinnya. Makanya kalau teman-teman udah sering banget nonton video Mas Arkan, pasti sering banget denger kalau ini kabinnya senyap banget gitu. Karena aku paling suka bus yang kabinnya senyap. Makanya kalau mendapatkan bus yang kabinnya tidak senyap, ya contohnya yang kita naikin sekarang, itu aku selalu sedia AirPod. Nah, ini adalah penyelamat ketika kita mendapatkan kabin yang seperti ini. Tapi hari ini pakai ini aja nggak mempan. Dan tadi pas jam malam gitu, AirPod ini habis dan aku nggak bawa chargernya. Dan akhirnya ya sepanjang malam yang ngedengerin suara kayak gini gitu loh. Dan menurutku ini sepanjang aku naik bus tentrem, ini yang paling parah sih. Ini yang paling parah. Kita nggak bicara Scorpion King ya. Scorpion King kita nggak bicara, itu udah terlalu lama. Avante yang paling berisik yang pernah aku coba ini nih. Ini yang paling berisik yang pernah aku coba. Jadi mohon maaf banget, Malang ini kan banyak pilihan bus ya. Jadi kalau aku disuruh milih, aku lebih milih naik Damri yang biasa. Bukan yang ini. Atau ini cocok logi aja ya. Apa mungkin hal inilah yang bikin penumpangnya cuma aku doang? Ya nggak sih? Ini nggak ada penumpang lain loh di atas, cuma aku doang. Apa gara-gara kabinnya seperti ini? Ini aku juga nggak tahu nih. Jadi mungkin kalau ada bapak-bapak Damri yang nonton video ini, mungkin bisa diperbaiki dulu di bagian interiornya. Karena penumpang Malang itu luar biasa loh bapak-bapak. Penumpang Malang itu, ya aku adalah cerminan penumpang Malang. Yang detail banget penumpang Malang tuh. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan, itu pasti dia tuh detail gitu loh. Apalagi soal kenyamanan yang berada di
kabin. Karena kan ya kita naik bus ya, kita menghabiskan waktu kita di dalam kabin ini, di sini ya. 12 jam perjalanan kita dari Jakarta ke Malang, Malang Jakarta dihabiskan di dalam sini. Jadi kalau kabinnya seberisik ini, aku sangat yakin 100% penumpangnya bakal kapok dan nggak mau naik lagi. Tuh. Ini jalanannya baik-baik saja loh. Jalanannya nggak kenapa-napa, tapi sudah menghasilkan suara seperti ini. Jadi ya seperti itu loh teman-teman. Jadi ya seperti tadi aku bilang, sekali lagi aku mohon maaf. Ini terakhir kalinya aku naik Damri yang double decker, kecuali sudah diperbaiki di bagian dalamnya, sudah tidak seberisik ini. Dan tadi aku ngecek pakai decibel meter itu sampai 90 desibel suara di sini ketika lewat speed bump kayak tadi. Jadi suaranya luar biasa sih, sudah di atas normal lah. Dan ini aku baru mendapatkan tentrem yang kayak gini baru kali ini. Karena kan beberapa, ya aku udah sering banget lah naik bus buatan karoseri tentrem ya. Yaitu biasanya senyap, bahkan nyaris tidak mengeluarkan suara apapun di kabinnya. Tapi untuk yang ini, wah, luar biasa lah pokoknya. Dan kita sudah tiba, ini bentar lagi sudah mau sampai di Terminal Arjosari Malang. Wih, selamat hari Minggu. Sepi ya. Ini sampai rumah langsung keluarin motor, langsung sunmori ini aku. Udah lama tidak sunmori. Akhirnya balik lagi ke Malang setelah 11 hari di jalan. Tuh, penumpang-penumpang juga tuh. Penumpang-penumpang bus yang baru turun. Ternyata ini kan aku baru pertama kalinya. Naik bus Damri dan mau turun di kantor Damri di Malang di Jalan Sutoyo ya. Ternyata itu dari flyover kita nggak naik ke atas, tapi ini muter dulu. Ini lewat apa ini? Lewat Araya teman-teman. Ternyata kesini rutenya ya. Ini Araya. Sebelah kiri kita Araya. Tuh ada announcement ya. Araya, akhirnya melihat Araya lagi. Yang terhormat, ada announcement ya. Kita akan sampai di tujuan akhir, Kota Malang. Ya. Harap siapkan barang-barang Anda. Sudah siap. Ada yang tertinggal maupun terbuka. Charger. Terima kasih telah menggunakan layanan kami dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Makasih. Ternyata ini kita isi solar dulu di SPBU di Jalan Panji Suroso, di seberangnya Hotel Grand Mercure. Nah, kalau teman-teman mau naik bus ini adalah tempat atau kursi yang aku sarankan buat teman-teman dudukin. Ini kursi nomor 22. Ini enak di belakang tangga. Terus di sini ada cup holdernya, ada tempat penyimpanannya. Enak aja di sini. Terus juga ini kan di bagian tengah dari bus ya, jadi guncangannya nggak terlalu berasa kalau di sini. Gitu. Ya nggak tengah-tengah banget sih. Kalau tengah-tengah banget tuh kursi ini nih. Kursi ini paling tengah banget. Gitu. Cuman di sini udah oke banget sih. Terus juga dia legroomnya lega. Lanjut jalan lagi abis isi solar. Nah ini teman-teman, kalau di bagian tengah ini jauh lebih senyap dibandingkan bagian depan. Teman-teman bisa dengar sendiri ya. Enggak juga sih. Ternyata berisik juga di tengah ya. Cuman better lah dibanding depan. Di bagian depan itu jalanan semulus ini aja tuh udah bunyi teman-teman. Ini kalau di tengah jalanan mulus itu nggak bunyi, nggak ada suara lah. Jadi ya oke lah, boleh lah naik bus ini lagi. Cuman di tengah seperti ini suaranya jauh lebih baik dibandingkan di depan. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau mau naik bus ini lagi,
aku naiknya di kursi ini aja, wajib di kursi ini. Sampai di kantornya Damri Malang. Wah, berbuah nih. Apa ini, alpukat kah? Bukan deng. Oke, kita turun. Buka pintu. Ya, alhamdulillah sekarang jam 6:05. Ini kita sudah tiba di kantornya Damri Malang. Jadi total waktu tempuhnya itu cuma 12 jam 5 menit saja. Dari Jakarta menuju ke Malang, itu pun kepotong tadi isi solar ya. Jadi tidak sampai 12 jam kita sudah tiba di Malang dari Jakarta. Dan ternyata ruangan ini dulunya ini tempat tiketingnya teman-teman, tapi sekarang dirubah menjadi ruang tunggu dari Damri Imperial Suite. Kemudian untuk ruang tiketingnya dipindahkan ke sana. Nah, cakep ya sekarang ya. Jadi seperti itulah teman-teman perjalanan kita kali ini bersama Damri Imperial Suite. Apakah recommended? Sangat recommended buat teman-teman yang tidak concern kepada kesenyapan kabin, yang teman-teman mempunyai AirPod yang bisa noise cancellingnya cakep, atau teman-teman yang tidak masalah bisa istirahat di kabin yang berisik. Itu bus Damri Imperial Suite adalah pilihan yang baik untuk teman-teman coba sebagai transportasi dari Jakarta, Surabaya, Malang ataupun sebaliknya. Oke, jadi seperti itu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih untuk segenap kru Damri Imperial Suite CDH 02 ya. Bener nggak? Iya, CDH 002. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!